Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru semuanya. Saya Felicia Priska dari SD Kristen Gloria 3 Surabaya akan menjelaskan tentang materi pengimbasan pelatihan program seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Ada 4 tujuan program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Yang pertama, mendukung program dan inisiatif Kemendikbudristek seperti guru penggerak, guru belajar, guru berbagi, merdeka belajar, dan pendidikan karakter. Sekaligus membantu menciptakan program yang kreatif dan berkelanjutan dalam portal Guru Belajar dan Berbagi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi sederhana namun berdampak besar. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan guru tentang kemampuan non-teknis atau soft skill, pendukung penggunaan teknologi yaitu 4C, critical thinking, communication, creative thinking, and collaboration. Yang keempat, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan program pembelajaran secara daring dalam bentuk sinkronus dan asinkronus. Ada 6 materi yang kita pelajari dalam seri Guruku Belajar ini. Yang pertama, tentang resilience, tangguh dan teknologi, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, creativity, konten dan teknik penceritaan, communication, komunikasi efektif, empowered teachers, penerapan kelas campuran, dan yang terakhir collaboration, kolaborasi dan dampak. Pelajaran pertama yang akan kita bahas tentang resilience, tangguh, dan teknologi. Resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Di dalam resilience ini kita juga belajar tentang SAMS, substitution, augmentation, modification, dan redefinition. SAMS adalah tingkat kematangan seorang guru di dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Hubungan SAMS dengan resilience adalah mengetahui SAMS memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Pelajaran kedua yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Berpikir kritis dapat diartikan sebagai memutuskan apakah kita mau menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Produk dari berpikir kritis ini adalah penilaian dan keyakinan. Pelajaran ketiga yaitu creativity, konten dan teknik penceritaan. Kemampuan bercerita adalah sebuah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide lisan maupun secara tertulis yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, maupun kejadian. Ada tahap-tahap dalam membuat konten, yaitu yang pertama, membuat rencana, yang kedua, mengeksekusi, dan yang ketiga, memasarkan. Pelajaran keempat tentang communication, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah sebuah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh orang yang menerima, sehingga tujuan yang kita sampaikan dapat terpenuhi dengan baik. Agar komunikasi itu dapat menjadi efektif, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keterampilan komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan yang ketiga, kemampuan kita untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Pelajaran kelima tentang penerapan kelas campur.
Ada 4 ciri kelas campuran, yaitu yang pertama, mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan model belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar integritas. Dan yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar yang berkomitmen pada tujuan mandiri dan efektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Materi yang keenam tentang kolaborasi dan dampak. Ada 3 manfaat di dalam pembelajaran kolaboratif, yaitu yang pertama, siswa mendapat pengalaman bekerja sama, bukan hanya dengan teman sekelasnya saja, namun dengan siswa lain yang belum mereka kenal. Lalu yang kedua, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal dapat menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Dan yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti yang positif bagi siswa. Demikian penjelasan saya tentang materi pengimbasan pelatihan program seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat siang.